Sudah ada studi begitu ya ketika perizinan ataupun juga regulasi ini dipersingkat begitu, dipermudah begitu. Tadi disebutkan bahwa dari tahap eksplorasi hingga eksploitasi ini ada 300 perizinan, kemudian melewati 17 kementerian ataupun juga lembaga begitu ya. Ketika dipersingkat begitu ya, mungkin minimalnya itu ada di berapa idealnya begitu ya Pak, seberapa sedikit begitu aturan yang mungkin bisa dilalui begitu ataupun juga yang bisa diterapkan, Pak Komaydi? Iya, prinsipnya kan sebetulnya gini, kan kita di Hulu Migas ini kan PSC ya, Production Sharing Contract. Sebetulnya yang punya hajat atau yang punya gawe kan government ya Mbak. Jadi bukan Mas Muslim, Mas Rizal, bukan kawan-kawan K3S sebetulnya. Mereka hanya membantu saja. Yang punya hajat atau yang punya gawe itu sebetulnya pemerintah Indonesia begitu. Ya. Karena yang punya kekayaan alamnya juga berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 33 UUD 1945 kan memang itu melekat kepada negara. Jadi negara yang mengelola itu karena negara tidak punya uang secara cukup, begitu harus dibagi-bagi ke yang lain, kemudian mendatangkan mitra untuk mengusahakan itu begitu. Artinya yang berkepentingan untuk ini efisien dan lain sebagainya sebetulnya pemerintah itu sendiri sih Mbak. Ya. Karena kalau tidak efisien nanti cost recovery-nya juga besar, ujung-ujungnya secara relatif yang kemudian dirugikan juga pemerintah Ya. itu sendiri kalau ini nggak efisien begitu. Tadi kan Mbak Iva tanya, kalau ini dipersingkat sampai seberapa persingkat yang diperlukan? Sebetulnya relatif ya. Kadang-kadang teman-teman itu lebih menghargai izinnya ini cepat dibandingkan katakanlah diberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lain begitu. Karena izin ini bayangkan kalau 300 izin, 17 kementerian lembaga. Kadang-kadang ada yang menyampaikan perlu waktu 2 sampai 3 tahun. Itu semuanya investasi Mbak, Ya. uang. Jadi kalau saya ngurus izinnya bukan izinnya berbayar, Ya. tapi untuk waktu 3 tahun itu kan Ya. saya harus membayar atau Mas Rizal harus membayar individu-individu yang ditugaskan untuk Ya. mengurus Ya. dokumen investasi tadi. Operasional Nah, kalau tetap itu berjalan begitu ya Pak? betul, operasional kan jalan begitu. Nah, Ya. sementara di dalam hulu migas itu kan tata waktunya panjang, Mbak Iva. Jadi kalau Mbak Iva nemu minyak hari ini, itu baru bisa memproduksikan 4-5 tahun ke depan. Ya. Selama hari ini sampai 5 tahun ke depan, yang ada itu keluar duit terus, Mbak. Ya. Keluar investasi terus. Nah, apalagi Ya. kalau pemerintah dalam hal ini tidak kooperatif, tidak memberikan support, begitu ya, otomatis uang yang dikeluarkan atau investasi yang dikeluarkan akan semakin besar. Oke. Nah, ini pula yang menyebabkan ketika ada pilihan di tempat lain, yang tadi menjawab pertanyaan Mbak Iva, kemudian pemain-pemain besar itu pindah. Kalau tadi Mas Musim menyebut sebagai balik kandang begitu. Ya. Apapun itu, yang jelas mereka meninggalkan Indonesia begitu. Ya. Kenapa ditinggalkan? Nah, kita harus introspeksi. Oke, tadi salah satu introspeksi yang paling utama adalah berkaitan dengan regulasi begitu. Tadi Ya. disampaikan oleh Pak Komaydi bahwa sebetulnya rekomendasinya selalu sama ya. Tadi permasalahan selalu sama, sudah tiba, sudah ada begitu di meja masing-masing pemangku kepentingan, masing-masing stakeholder juga begitu, dan artinya pertanyaannya adalah tinggal komitmennya saja begitu ya. Anda sendiri menilai komitmen dari pemerintah sendiri seperti apa? Apakah memang sudah cukup serius? Karena ketika kita berbicara bahkan baru-baru ini tampak mungkin ada sedikit salah-salahan begitu ya dari pemerintah sendiri begitu. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Ya, Mosyid? jadi memang terus terang saya melihat dari Kementerian SDM sudah banyak berubah ya, lebih fleksibel dan lain sebagainya. Tapi itu nggak cukup. Tadi saya setuju dengan Pak Komaydi tadi ya, masalah izin, masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Saya kasih analogi ya, kalau kita mau bangun rumah dan kita sewa kontraktor karena kita bukan ahlinya untuk bangun rumah. Yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengurus izinnya, bertanggung jawab untuk membebaskan lahannya, untuk tempat membangun rumahnya itu siapa? Ya pasti kan kita sendiri yang pemilik rumah, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sektor migas itu investor itu atau perusahaan-perusahaan minyak itu judulnya kan K3S. Ya. K3S itu kontraktor kerjasama. Jadi mereka ini kontraktor. Jadi tidak seharusnya mereka itu ngurusin hal-hal yang non teknis seperti perizinan, pembebasan lahan. Itu semua itu harusnya tanggung jawab pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahlah yang memegang aset. Kalau lapangan itu bukan punyanya kontraktor. Ya, betul. Lapangan itu adalah punyanya pemerintah. Nah, pemerintah harusnya yang ngurusin. Jadi kalau misalkan Mbak tadi tanya, seberapa sih yang efektifnya dari 300 itu seharusnya sebenarnya, ya kita tanyakan kembali ke pemerintah. Harusnya pemerintah yang mengurusin itu. Ya. Di satu sisi saya dengar banyak sekali berita misalkan, oh SKK Migas membantu K3S dalam mengurusin atau pembebasan lahan atau mengurusin ini. Harusnya kebalik. Ya. K3S yang membantu SKK Migas untuk mengurusi perizinan dan pembebasan lahan. Karena itu
adalah insentif yang paling saya bilang paling efektif, non fiskal yang paling efektif untuk bisa dilakukan ditawarkan oleh pemerintah. Dan ini bukan hal baru. Sebelum Undang-Undang Migas 2001 itu sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah. Waktu itu masih dipegang Pertamina. Semua kontrak harus kerjasama dengan Pertamina. Yang bebasin lahan, yang ngurusin perizinan semua itu Pertamina. Dulu seperti itu. Nah, harusnya insentif ini harus tetap ada, karena itu sangat-sangat efektif. Yang tadi saya setuju sama Pak Komaydi. Kadang-kadang orang tuh, oke, saya lebih baik nggak dikasih insentif fiskal, lebih baik saya diurusin izinnya. Kenapa? Karena insentif fiskal itu kan menurut keputusan misalkan kementerian atau presiden. Kalau presidennya ganti, menterinya ganti, insentifnya bisa ditarik. Bukan sesuatu yang permanen, yang tertulis di dalam kontrak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Insentif-insentif yang kayak gini harusnya sudah diberikan lama. Dan itu akan saya kasih contoh misalkan di Vietnam. Di Vietnam itu kenapa sangat investasi di Vietnam beda dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Di sana justru lebih marak. Kenapa? Karena memang di sana lahan itu 100% milik pemerintah. Jadi pemerintah itu ke investor bisa memberikan satu paket izin dan lahannya. Jadi sehingga investor masuk ke dalam, bawa teknologi, bawa kapital, langsung bisa bekerja. Itu sangat-sangat mudah dan itu efektif sekali. Itu dicontoh di negara tetangga kita. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa reformasi ke sana. Nah, sebenarnya masalah kontraktor dan siapa yang punya aset itu sudah ada di undang-undangnya sekarang. Nggak perlu ada perubahan macam-macam kok. Cuma hanya dijalankan saja. Tapi possibility-nya untuk dijalankan seperti apa? Karena ini kan melibatkan begitu banyak kementerian begitu ya. Kemudian juga balik lagi koordinasi antar kementerian juga artinya kan perlu ditingkatkan dan perlu ada orkestrasi. Mungkin ada pihak yang memimpin begitu untuk mengorkestrasikan ini semua agar mungkin paket tadi ya yang ditawarkan kepada investor atau K3S ini juga bisa kita lakukan begitu. Tapi problem utamanya apa dan sebetulnya mungkin possible-kah ketika kita juga menawarkan skenario demikian begitu? Ya, nggak ada yang impossible, semua tuh possible. Hanya dari sisi kemauan. Memang kita selalu ada masalah ego sektoral. Ya, masing-masing kementerian punya KPI masing-masing dan lain sebagainya. Disitulah kenapa kita ada kementerian koordinator. Ya, itulah yang akan menaungi antara kementerian Keuangan, KLHK, SDM dan lain sebagainya untuk bisa berkolaborasi dan memikirkan nggak cuma per tahun, tapi memang jangka panjang. Migas ini kan adalah investasi jangka panjang yang puluhan tahun. Ya, kita eksplorasi itu paling cepat itu 6 tahun selesai, bisa ada yang 10 tahun selesai. Jadi ini nih multi years. Jadi cara kita berpikir, cara kita memberikan insentif, cara kita bernegosiasi dengan investor itu harus jangka panjang. Koordinasinya harus jangka panjang juga. Even beyond pemerintahan-pemerintahan baru. Nah, itu yang makanya undang-undang migas ini kita sangat nanti-nantikan karena itu yang menjadi dasarnya. Beyond tadi pemerintahan-pemerintahan yang setiap 4 tahun 5 tahun itu berganti. Gitu loh. Menjadi basic, menjadi pegangan lah ya begitu.